Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Rostiawati, mahasiswi Politeknik Negeri Subang dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor pokok 101070061. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi isi buku pendidikan Pancasila untuk pendidikan tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Carda, SSH, MH, MIP, MAP. Adapun resum dari buku tersebut dengan penjelasan sebagai berikut. Buku ini terdiri dari 10 bab. Bab 1 tentang orientasi terhadap pendidikan Pancasila yang memuat landasan dan tujuan pendidikan Pancasila, rumusan Pancasila, dan tujuan mempelajari Pancasila. Bab 2 tentang memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia yang memuat Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia, Pancasila sebagai lambang negara Indonesia, dan memahami Pancasila sebagai lambang negara Indonesia dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4 PUU 10/2012. Kemudian, bab 3 tentang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang mencakup pengertian filsafat, pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat, konsep dasar filsafat Pancasila, dan landasan filsafat Pancasila. Bab 4 tentang memahami Pancasila sebagai sistem nilai etika dan moral, yang mencakup pengertian nilai, etika, dan norma, dan Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara. Bab 5 tentang memahami muatan sila-sila dalam Pancasila, yang mencakup hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, isi, arti, materi, muatan sila-sila dalam Pancasila, dan refleksi nilai-nilai keislaman dalam Pancasila. Bab 6 tentang memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, yang mencakup pengertian ideologi, makna ideologi bagi bangsa Indonesia, perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain, kedudukan dan fungsi Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia, dan memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 PUU 11/2013. Bab 7 tentang memahami demokrasi Pancasila, yang mencakup perkembangan demokrasi di Indonesia dan konsepsi demokrasi. Bab 8 tentang memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila, yang mencakup sejarah perkembangan hak asasi manusia, istilah dan pengertian hak asasi manusia, macam-macam hak asasi manusia, dan pemahaman hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Kemudian bab 9 tentang memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang mencakup isi arti Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, isi arti Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, hubungan pembukaan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945, perubahan Undang-Undang Dasar 1945, dan struktur ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Terakhir, bab 10 tentang refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang mencakup pengertian paradigma, Pancasila sebagai paradigma pembangunan, Pancasila sebagai paradigma reformasi, Pancasila dalam paradigma kehidupan kampus, dan eksistensi Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era globalisasi. Dari uraian bab-bab di atas, isi buku pendidikan Pancasila ini adalah mengenai pendidikan Pancasila di Indonesia. Pancasila adalah dasar negara yang mempersatukan bangsa sekaligus bintang penuntun yang dinamis, yang mengarahkan bangsa dalam mencapai tujuannya. Karena itu, pendidikan Pancasila merupakan pelajaran yang memberikan pedoman kepada setiap insan untuk mengkaji, menganalisis, dan memecahkan masalah-masalah pembangunan bangsa dan negara dalam perspektif nilai-nilai dasar Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara kesatuan Republik Indonesia.
Selain itu, dapat dijadikan pula sebagai bahan bagi para pengajar pendidikan Pancasila. Demikian resume buku ini saya buat untuk mata kuliah pendidikan Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.